siang Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 101794 Patumba 1. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita bisa hadir di ruangan diskusi kita bersama Ibu CGP kita ini, yaitu Ibu Irma Dewi Lubis. Nah, beliau nantinya akan mengadakan presentasi dan juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budaya positif. Namun, untuk mengambil keberkahan acara kita ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak dan Ibu Guru, sebelum Ibu Irma Dewi Lubis menyuguhkan presentasinya, kami mohon kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan kata sambutan pada acara hari ini. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilahkan dengan hormat. Iya, Bapak dan Ibu Guru semua, sebenarnya apa yang dilakukan CGP ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya, dalam kata lain kita bisa mengatakan ilmu yang mereka dapat, mereka berbagi untuk kita. Jadi yakinlah berguna untuk kita semua. Ya, mereka yang CGP, mereka juga menyalurkan ilmunya. Jadi tidak berhenti di mereka saja. Ya, memang harus pelan-pelan menerapkannya ke anak didik. Nggak gampang menerapkan ini. Karena anak didik zaman sekarang ini pun sudah terbuai dengan kemajuan zaman. Kita lihat sekarang ini sangat-sangat susah mengatur dan mendidik anak-anak ini. Tidak boleh main tangan, tidak boleh berkata kasar. Tetapi itulah dia bedanya dulu dan sekarang. Nggak boleh lagi cara mengajar dulu diterapkan dengan cara mengajar sekarang ini. Jadi untuk Bapak dan Ibu Guru semua, ayo semangat. Supaya kita nanti bisa masuk CGP. Semangat kita terus belajar. Jangan kita cuma jahit aja, harus kita memperbarui ilmunya. Kalau enggak ketinggalan pola dia. Kalau dulu belum ada payet-payetan, belum ada pakai kamisol, sekarang sudah muncul itu. Jadi harus berinovasi terus. Kita pun sebagai pendidik harus berinovasi. Kadang-kadang di pemikiran kita tak jalan kayak gitu. Anak-anak ini kalau nggak dikerasi, ngejek pun dia kan, kalau kita dilembuti, ngejek pun dia. Tetapi itulah tugas kita, pelan-pelan, perlahan-lahan, masukkan ke pikirannya. Karena sekarang ini nggak ilmu pengetahuannya lagi yang utama, karakternya yang harus kita naikkan. Katanya kalau pengetahuan itu nomor 2, nomor 3, karakternya yang harus. Jadi, ayo Bapak Ibu, setiap ada kegiatan ini jangan bosan-bosan ya. Ketika Ibu CGP yang 2 ini mengadakan kegiatan seperti ini, ayo kita semangat supaya ilmu kita bertambah. Untuk Ibu 2 kami juga mengucapkan terima kasih buat ilmu-ilmu yang sudah disalurkan untuk kami. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Semoga motivasi dan bimbingan dari Ibu dapat kami laksanakan. Nah, baiklah. Selanjutnya, kita persilahkan saja kepada Ibu Irma Dewi Lubis untuk menyuguhkan presentasinya. Kepada Ibu Irma, kami persilahkan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.
Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kami semua, Ibu Ros dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu Bapak semua yang telah hadir di ruangan kita ini. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas perhatiannya buat kami CGP dari SD kita, SDN 101794. Adapun kegiatan hari ini yaitu sebagai tugas kami di LMS untuk CGP, itu tugas di modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi tugas kami memang untuk mengimbaskan semua apa yang sudah kami ketahui, apa yang sudah kami pelajari di CGP untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan pengimbasan ini bermanfaat, mudah-mudahan bersinergi dan berkelanjutan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, untuk hari ini modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun modul ini adalah tentang budaya positif. Aksi nyata implementasi hasil pembelajaran budaya positif. Narasumber untuk saya sendiri Irma Deudis, CGP Angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang dari SDN 101794. Ya, untuk mengawali budaya positif, kita harus melihat terlebih dahulu apa itu pengertian dari budaya positif. Budaya positif di sekolah merujuk pada sebuah lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan karakter kuat pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi tumbuh kembang itu membentuk lingkungan yang mendukung pertumbuhan moral dan akademik murid melalui pendekatan yang berfokus pada pembinaan dan pemahaman, bukan hanya hubungan. Jadi seperti gambar ini murid-murid kita lagi antri, ini adalah budaya positif. Ya, jadi antri itu adalah kebiasaan yang baik. Nah, itu dia. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak Untuk selanjutnya, itulah budaya positif. Nah, budaya positif itu mempunyai akar dari disiplin positif. Jadi disiplin positif itulah yang akan kita laksanakan sehingga mempunyai yang namanya nilai-nilai budaya positif. Adapun basisnya kami mengambil disiplin positif itu yaitu kutipan dari Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka cetakan kelima 2013 halaman 470, di mana Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Artinya memberi pembelajaran kepada murid merdeka, berbebas, tapi harus selaras, harus seimbang dengan disiplin. Jadi kalau merdeka tidak ada disiplin, tidak akan terjadi, tidak akan tercapai tujuan tersebut. Itulah menurut Bapak Pendidikan kita. Kemudian sangat relevan dengan pendapat dari Diana Gosen, di mana Diana Gosen ini disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disipel atau murid.
atau pengikut. Jadi antara korelasinya pemikiran Bapak Ki Hajar dengan Ki Hajar Dewantara dengan Diana Gosan sangat ada di situ mengenai disiplin. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Selanjutnya, di sini adalah saya tampilkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai positif yang mau kita tujukan kepada murid. Murid itu mau mempunyai nilai positif apa? Murid itu mau berkarakter seperti apa? Nah, inilah basisnya. Nilai-nilai kebajikan universal itu yang pertama dari profil pelajar Pancasila. Kita semua udah tahu ya Bu, apa aja isi profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, jadi 6. Jadi kurikulum Merdeka itu berdasarkan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 karakter murid yang mau kita wujudkan, yang mau kita impikan di masa depan. Kemudian ada juga IPO Primary Years Program PYP. Itu adalah salah satu yayasan pendidikan yang ada di Jenewa, di Swiss, mengenai nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya 9. Dan ini adalah petunjuk sumber hidup, The 7 Essential Virtues dan Virtues Project. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ada di dunia. Jadi kita mengambil nilai-nilai kebajikan yang ada di dunia. Nah, basis yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Mari bandingkan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. Adakah persamaan? Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Ya, selanjutnya ada teori motivasi. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya apa? Motivasi dukungan yang melatar belakangi kita untuk melakukan sesuatu, yang melatar belakangi kita untuk melaksanakan sesuatu. Yang pertama katanya melatar belakangin itu adalah menghindari ketidaknyamanan. Contohnya murid kita. Ketika murid kita melaksanakan piket, apa yang melatar belakangi dia melaksanakan piket? Kalau yang pertama berarti dia tidak mau dihukum. Melaksanakan piket itu karena tidak mau dihukum, tidak mau dimarahi. Itu faktor eksternal dari dirinya, bukan dari dalam hatinya. Oh, aku nanti piket cepat datang, karena kalau nggak datang cepat aku dimarahi, aku dihukum, aku nanti dibully. Itulah dia yang nomor 1. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada juga murid yang datang ke sekolah mau piket biar dipuji, ya, mau mendapatkan penghargaan, apresiasi dari gurunya. Misalnya, oh kamu sudah piket, mantap, kelasnya jadi bersih, kelasnya jadi bagus, kamu orang yang bertanggung jawab.
Ada seperti itu murid ya Bu ya. Itu yang melatar belakangi dia untuk melaksanakan piket. Nah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah di sini yang disarankan. Jadi kita mau membentuk murid yang sadar dari dalam dirinya untuk melaksanakan piket itu untuk apa? Oh, aku mau jadi orang mandiri. Aku mau piket itu biar bertanggung jawab. Jadi terlahir dari dalam dirinya sendiri. Dia sadar mengerjakan pekerjaan itu karena dari dalam dirinya sendiri. Jadi yang nomor 1 dan nomor 2 itu latar belakangnya dari luar dirinya. Karena ingin mendapatkan penghargaan, tidak mau dihukum, tidak mau dimarahi, itu yang melatar belakangi. Tapi yang ketiga apa? Dari dirinya sendiri, internal dirinya. Aku harus bertanggung jawab. Aku sudah diberi amanah. Aku cepat datang. Aku mau mandiri. Aku mau bergotong royong sama kawan-kawanku. Itu dia. Itulah teori motivasi perilaku manusia. Menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi. Ada di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan akan sandang, pangan, ya kan Bu? Itu kan kebutuhan kita itu, mendasar ya. Iya, kalau nggak ada sandang, pangan, kapan? Jadi kita bagaimana hidup? Itulah kebutuhan kita yang pertama. Yang kedua, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kita juga gitu, butuh pengakuan, perlu apresiasi. Bagus Bu Dharma, mantap Bu Susi. Perlu nggak kita itu Bu? Iya, dari diri kita pasti perlu. Itu kebutuhan yang kedua. Yang ketiga ya, yang kedua kasih sayang, rasa diterima. Artinya murid juga seperti itu ya Bu. Perlu bertahan hidup, perlu penguasaan, perlu kasih sayang. Murid kita juga perlu kasih sayang, perlu kebebasan. Ini di Kurmer sangat ditekankan. Kebutuhan akan pilihan. Jadi ketika seorang murid mempunyai potensi, mau menggambar, silahkan dikembangkan. Itu tugas kita untuk mengembangkannya, untuk menggalinya. Kemudian ketika murid ada suka olahraga, main bola, kita kembangkan. Inilah dia. Perlu kebebasan. Nah yang kelima perlu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kita aja orang tua perlu senang kan Bu? Iya, perlu senang. Apalagi murid. Kita aja orang tua kalau hidup tanpa kesenangan akan hampa. Ya kan, kita perlu liburan, kita perlu tertawa, kita perlu mendapatkan rasa bahagia. Nah, inilah dia 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar ini Bu, inilah yang mendasari murid-murid kita untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Salah satu aja di antara ini murid tidak punya, maka murid itu akan melaksanakan pelanggaran-pelanggaran ataupun aturan-aturan yang di sekolah. Itu dia. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai
potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Ya, nah sebagai guru kita harus mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Ada nggak di sini ibu-ibu yang suka hukum muridnya? Sekali-sekali. Iya. Jadi yang menghukum muridnya itu di Kurmer ini sudah tidak disarankan. Ya Bapak Ibu, mungkin zaman dulu iya kita dihukum dulu baru kita bisa matematika, kita bisa menghafal kali-kali. Awas kalau nggak hafal kali-kali besok ke depan. Yang nggak bisa hafal kali-kali bersihkan kamar mandi. Itu mungkin ya Bu ya. Nah di Kurmer ini udah nggak disarankan seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana nanti ada caranya? Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Hasilnya itu murid akan merasa bersalah dan kehilangan kepercayaan dirinya. Misalnya kita mengajar, murid kita ribut. Bahasa kita, halo anakku sayang, kok ribut aja? Apa gak sayang sama ibu? Dari tadi ibu udah menerangkan, kamu gak perhatikan. Apa kamu gak sayang lagi sama ibu? Halo murid ibu, apa kamu tidak tahu tuh kepala sekolah lewat-lewat? Kalau kelas kita ribut, ibu disalahkan loh. Gak bisa ibu jaga murid ibu. Nah kalau seperti itu kita bilang sama murid kita, murid itu akan merasa bersalah. Nah itu juga nggak disarankan. Jadi bagaimana? Kita ke nomor 3, menjadi teman. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ada juga murid sekarang yang kan, Bo, terjauh. Hai bro, ada? Ya, yang SMA, SMP. Ada juga. Sarangnya Bu. Ada ya Bu ya? Iya, itu dianggapnya kita teman. Memang satu sisi positif itu bagus, tapi terlihat apa? Murid terlihat tidak sopan. Ya, jadi di sini boleh sedikit-sedikit kita ambil ini menjadi teman, tapi selalu diingatkan kepada anak-anak bahwasanya batasannya ada. Iya, harus ada batasannya nak. Ini gurumu berbuat seperti ini ya nak. Harus ditegur dengan baik. Kemudian menjadi pemantau. Ada guru yang jadi pemantau nih. Matanya yang ribut dicatat ya namanya. Jadi gimana itu Bu? Murid tertekan. Goyang sedikit dicatat. Ngomong sedikit dicatat. Bayangin Bu kalau belajar seperti itu. Gak ada kebebasannya ya. Mau mengeluarkan ide, pendapat, terus yang ngomong. Ya kan Bu? Mau ngomong gak jadi. Karena nengok gurunya udah takut, mantau matanya terus. Sana sini mana yang ribut, mana yang gak mau belajar. Ya, apa jadinya? Hasilnya guru tidak menampakkan emosi berlebihan, tapi murid memahami kesalahan yang baik. Namun murid merasa tidak nyaman karena ruang gerak murid terbatas. Ya, jadi yang keempat ini Bu. Dan yang keempat ini ada yang paling bagus di Kurmer ini adalah sebagai manajer. Apa itu manajer? Hasil fokus pada murid, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi ketika murid itu membuat kesalahan Bu, jangan langsung dihukum, jangan langsung dijudge. Bagaimana? Sebagai manajer, sebagai pembimbing. Manajer itu kan pimpinan.
sini manajer ini kalau murid berbuat salah, misalnya kita panggil, jangan di depan kawan-kawannya. Kita mengadakan coaching, konseling berdua. Ditanya, apa yang sudah kamu kerjakan? Bila perlu, kasih apresiasi walaupun bersalah. Itu dia. Iya Bu, saya tadi curi uangnya si Dika. Kok apa alasanmu mencuri itu? Itu salah satu dimensi dari yang kebutuhan dasar manusia nomor satu, kebutuhan bertahan hidupnya pasti terganggu. Bisa saja orang tuanya tidak memberi jajan, ya kan? Bisa saja orang tuanya memberi jajannya sedikit, sampai anak itu mencuri uang kawannya. Nah, salah satu dimensi ini tidak dipunyai anak, maka anak tidak disiplin. Nah, bagaimana caranya? Itu tadi dengan posisi sebagai guru, sebagai manajer. Dipanggil anaknya, ditanya apa alasannya. Iya Bu, saya nggak dikasih uang, mama saya nggak punya uang untuk jajan. Nah, kalau anak sudah mengakui kesalahan, harus diapresiasi katanya. Bagus, kamu sudah mengakui kesalahanmu. Masih bagus ini, bagus. Gak ada manusia yang sempurna di dunia. Bagus, kamu sudah mengakui kesalahanmu, kamu sudah jujur. Terus kalau kamu salah bagaimana nak? Kita bimbing terus, bimbing terus. Ya Bu, maaf. Pastinya akan minta maaf. Kalau udah minta maaf, kita validasi kesalahannya. Jadi kalau sudah minta maaf, nak diulangi lagi. Saya pasti janji, tidak. Kemudian hubungkan sama keyakinan, nilai-nilai kebajikan, bahwa di sekolah itu harus jujur, di sekolah itu harus bertanggung jawab, di sekolah itu tidak boleh membuat huru-hara. Kita hubungkan ke situ. Itu kan keyakinan kita di kelas ini, dan kamu sudah langgar. Nah, kita harus membimbingnya untuk mencari solusi. Ketika dia tidak mendapatkan solusi, ya kita bimbing terus. Artinya apa? Ya udah, kalau nggak punya uang, besok bawa bontot ya nak dari rumah, bawa minum dari rumah. Jadi kawanmu nanti jajan, kamu punya makanan yang bisa kamu makan. Kalau mencuri itu adalah perbuatan tidak baik. Itulah dia manajer. Jadi diharapkan di Kurmer ini Bu menggunakan posisi kontrol guru sebagai manajer. Itu mau tidak mau ya Bu, itu pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Ya. Berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak
materi kita tentang keyakinan kelas. Ya, sebelumnya di sini ada landasan teori mengenai keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Makanya dari itu, untuk membuat satu keyakinan kelas kita mempunyai langkah-langkahnya. Jadi di sini Bapak Ibu akan saya bimbing untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Dan harapan saya untuk kedepannya setiap kelas di sekolah kita sudah mempunyai keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu sudah bisa memperhatikan nilai-nilai kebajikan berdasarkan keyakinan kelasnya masing-masing. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba padamu. Ya, di sini Bapak Ibu ada langkah-langkah atau tahapan pembuatan keyakinan kelas ya. Caranya yang pertama, mempersilahkan murid-murid kelas kita untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian kita mencatat semua masukan-masukan murid. Kemudian kita menyusun keyakinan kelas itu sesuai prosedur. Jadi kita tanya kepada murid kita, peraturan apa yang mau kita buat untuk kelas kita? Anak-anak pasti ada yang menjawab, nggak boleh ribut, jangan berantem, apalagi jangan datang terlambat. Kemudian dilarang makan Bu, iya, berbagai macam itu kita terima, kita catat di sini. Jadi peraturannya apa tadi? Dilarang makan di kelas. Iya. Nah ini kan kalimatnya negatif. Mari kita buat menjadi kalimat positif. Apa kebalikan dari kalimat negatif ini? Dilarang makan di kelas. Bisa saja kita buat bagaimana? Jagalah kebersihan. Iya, kebersihan kelas. Ini kalimat positifnya. Ada lagi yang bilang nggak boleh datang terlambat Bu. Oke, kita terima. Tidak boleh datang terlambat. Ini kan kalimat negatif. Kita buat menjadi positifnya. Kira-kira apa ya? Datanglah ke sekolah tepat waktu. Iya, benar. Datanglah tepat waktu. Lagi apa?
Tidak boleh berantem, Bu. Oke, yang lain tidak boleh mengganggu teman. Iya, boleh kita catat semua. Tidak boleh mengganggu teman. Tidak boleh berantem. Ya, ini saya rasa sama ya, Bu. Kira-kira kalimat positifnya apa kita buat? Jagalah keamanan di kelas. Iya, seperti itu. Jadi langkah-langkahnya kita terima, kita catat, kemudian kita diskusikan di sini, kita cari kalimat positifnya. Jadi membuat keyakinan kelas itu di kelas kita. Jadi saya harap Bapak Ibu untuk selanjutnya ayo kita bikin keyakinan di kelas kita masing-masing. Jadi anak-anak berpedoman pada keyakinan itu. Dia melanggar enggak? Bagaimana menerapkan disiplin positif berdasarkan keyakinan kelas. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba. Iya, jadi selanjutnya materi kita tentang segitiga restitusi. Iya, ini adalah langkah-langkah apabila murid kita mengalami masalah. Bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut? Tentunya kita sudah menjadi guru yang mempunyai posisi kontrol manager. Nah, posisi kontrol manager kalau menyelesaikan masalah atau kasus murid kita, mari kita ikuti yang ada langkah-langkah di segitiga restitusi. Apa saja itu? Yang pertama, menstabilkan identitas, stabilize the identity. Apa itu teori kontrolnya? Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, di sini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ketika murid kita mempunyai kesalahan, mari kita stabilkan dulu. Mari kita buat dia nyaman dulu, tenang dulu untuk menceritakan masalahnya. Ya, itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku memiliki alasan. Tanya, Bu, murid kita kenapa melakukan hal itu? Kenapa dia berbuat kesalahan? Kenapa dia tidak disiplin? Pasti ada alasannya. Kita tanya, kenapa kamu mencuri uang temanmu? Kita tanya, kenapa nak? Ya Bu, pasti ada alasan. Ya Bu, saya nggak dikasih jajan. Iya, itu alasan. Itu kita tanya, kita gali dulu apa alasan dia melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ya, ketika kita sudah menanyakan alasannya, kita buat perjanjian samanya, janji meminta maaf. Bagaimana dia akan memperbaiki kesalahannya? Ayo kita bimbing. Itulah posisi kita sebagai manajer. Bagaimana kita gunakan segitiga restitusi? Kita tanya, kemudian
kemudian kita validasi, kemudian keyakinan kelas mana yang dilanggarnya. Misalnya mencuri tadi, mencuri uang, atau misalnya tidak melakukan piket, melaksanakan piket, keyakinan kelas mana yang dilanggarnya. Ayo kita sesuaikan dengan keyakinan yang sudah kita buat. Jadi keyakinan kelas itu kalau sudah kita buat di kelas, anak-anak mudah-mudahan ingat, tidak akan melanggarnya. Jadi itulah dia segitiga restitusi, langkah-langkahnya. Jadi saya harap kepada Bapak Ibu semua nantinya untuk menyelesaikan masalah anak kita, ayo kita gunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Anak-anak jangan langsung dihukum ya Bapak Ibu. Ayo kita panggil, jangan di hadapan temannya, kita tanya kenapa, apa alasannya, dan kita bimbing. Kalau bisa kita puji walaupun dia sudah membuat kesalahan. Bagus nak, kamu sudah jujur mengakui kesalahanmu. Bagus ya nak, kamu sudah baik, sudah mengakui tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Ya, langsung kita bimbing, kita coaching sehingga dia mengungkapkan alasannya dan kita bisa membimbing solusi apa yang bisa kita kasih kepadanya sehingga dia kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Nah, mungkin dari situ dia akan berjanji pada dirinya tidak akan mengulangi dan memperbaiki kesalahannya. Ya Bapak Ibu, di sini nanti akan saya tampilkan video yang menunjukkan kasus-kasus yang biasanya ada di kelas kita ya, anak-anak yang bermasalah, dan bagaimana kita menuntunnya dengan menggunakan posisi control manager. Boleh nanti Bapak Ibu saksikan ya. Ya baik Bapak Ibu, semua sudah saya suguhkan presentasinya. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih untuk kesempatannya kepada saya untuk
menyuguhkan presentasi kita pada hari ini. Oke, terima kasih kepada Ibu Irma Dewi Lubis atas presentasinya mengenai budaya positif. Nah, sangat menginspirasi kita semua tentunya ya. Kepada Ibu, Bapak Ibu semua yang ingin bertanya seputar tentang materi yang disampaikan pada hari ini, dipersilahkan dengan hormat. Oke, iya. Oke, kepada Ibu Uca dan Pak John. Nah, saya persilahkan. Silahkan. Sebelumnya nama saya Siti Helia, guru kelas 5, ingin bertanya mengenai slide 6 mengenai 5 posisi kontrol. Dari yang Ibu sampaikan tadi, jadi apakah kelebihan dari posisi kontrol manajer tersebut? Kelebihannya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kalau ada pertanyaan nanti lagi ya Bu, saya langsung jawab aja dulu. Jadi kelebihan dari posisi manajer itu tadi adalah ketika anak berbuat kesalahan, dia sendiri suruh mencari solusinya. Kita hanya membimbing untuk memperbaiki dirinya. Dalam bimbingan tersebut kita ucapkan kata-kata apresiasi yang membuat dia tidak rendah diri, yang membuat dia untuk bertanggung jawab memperbaiki kelakuannya di masa depan. Jadi kita hanya membimbing, kita membujuk, kita mengapresiasi. Dengan apresiasi dan bujukan kita itu, dengan lemah lembut, mungkin kita ngomong berdua tidak di hadapan temannya, dia pasti bisa lebih bisa berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi posisi manajer ini memang sangat disarankan karena kita harus bicara dari hati ke hati, bukan di depan orang kita dia tegur, kamu tadi curi uang kawanmu ya. Di situ dia merasa rendah diri, dia merasa hilang kepercayaan diri. Itu nggak boleh sekarang Bu, ya. Mau nggak mau kita harus melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer. Itu sih kelebihannya. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Pak John. Iya. Selamat siang Ibu. Yang saya tanyakan tentang 5 posisi kontrol juga. Kebetulan kalau posisi manajer oke lah, saya sangat tertarik ya kan. Tapi bagaimana posisi manajer itu kalau kita masuk sebagai wali kelas, mata pelajaran bidang studi gitu kan, bidang studi mata pelajaran. Dan kita kan tidak mengenal itu semuanya muridnya. Kita harus paksa kita mengenal. Dan apakah bisa, itu kan banyak anak-anak kita tidak mampu untuk, atau anak-anak tidak mampu untuk menyukai bidang studi tertentu, ya kan? Bolehkah kita menghukum anak-anak itu dengan cara karena kita dalam tanda kutip sudah enggak gimana untuk memecahkan masalah kebisingan gitu kan? Kita hukum, contohnya kita buat ya udah anak kamu tuh harus berdiri, dia ke dinding gitu. Apakah itu bisa dilakukan dalam posisi 5 posisi kontrol tersebut atau tidak Bu? Karena kalau untuk manajer oke lah, karena selaku wali kelas mungkin hanya 40 bahkan 50 orang. Tapi kalau bidang studi tertentu dia kan lebih dari 200 siswa yang harus dipahaminya gitu. Tolong Ibu berikan penjelasan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak John, pertanyaannya bagus sekali. Jadi Pak John, di Kurmer ini ada yang namanya istilah menghamba pada murid. Ada yang istilahnya sesuai dengan kebutuhannya. Ada juga nilai-nilai yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi di Kurmer ini memang kita harus
tidak ada alasan sedikit atau banyak murid kita itu tadi untuk mengenali karakternya. Karena di awal pembelajaran saja di kelas 1 itu sudah harus ada yang namanya diagnostik. Harus ada pemetaan. Mana ini murid yang belum bisa baca? Dikelompokkan. Mana ini murid yang sudah setengah bisa membaca? Mana ini murid yang pandai membaca? Nah, itulah nanti kita pembelajaran berdiferensiasi. Satu kelas itu macam-macam kemauannya. Yang sini perlu banyak perhatian karena belum bisa membaca. Yang sini sudah sering, yang di sana udah pandai baca, tutor sebaya mereka. Tanya sama kawannya aja udah nyambung. Nah, jadi memang tidak jadi alasan di Kurmeri ini kita tidak mengetahui karakter murid kita. Mau sedikit mau banyak itu tanggung jawab kita. Nah, kalau menghukum tadi di sini kan sudah tidak disarankan. Iya. Jadi kita harus sebagai posisi manajer itu kita tanya, kenapa kamu gak belajar bahasa Inggris? Kenapa kamu gak bisa? Pasti ada alasannya, Pak. Pasti ada alasannya. Baik itu internal maupun eksternal. Nah, di situ kita mendalami murid kita apa masalahnya dan kita membimbing untuk mencari solusinya. Misalnya dia gak suka bahasa Inggris, aku gak suka, Pak. Payah kali ngomongnya, lain hurufnya, lain dibaca. Gak ngerti aku, Pak. Gimana aku gak suka? Jadi suka apa? Mau bagaimana? Tanya. Saya sukanya menggambar, Pak. Saya nggak suka itu bahasa Inggris. Ya udah, Bapak sinkronkan saja sama pelajaran Bapak bahasa Inggris. Menggambar apa? Misalnya di buku ada gambar pisau, suruh aja dia gambar pisau. Bacaannya knife. Satu kata aja pun udah paten kali itu, Pak. Apa arti knife? Pisau. Tapi dia explore kemampuannya menggambar pisau. Tapi di situ ada nilai-nilai yang Bapak kembangkan. Bahwasanya gambar pisau itu bahasa Inggrisnya knife. Udah, kamu gambar apa lagi? Cangkir. Ada itu gambar. Apa ya, Nak ya? Gambar. Tulis nanti apa itu cangkir bahasa Inggrisnya. Tulisnya apa? Jadi seperti itu, Pak. Harus memang mencari jalan. Karena kita memang menghamba sama murid. Artinya apa? Kebutuhan murid, minat dan bakat potensinya itu memang harus dikembangkan. Kita tidak boleh menjudge anak itu nggak boleh nari, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tapi dengan disiplin dan aturan dan jadwal semuanya pasti bisa kita kembangkan potensi-potensi murid kita. Ada yang nggak pintar kali-kali, tapi dia pintar nyanyi. Ada yang nggak pintar kali-kali, tapi dia pintar menari. Kita hubungkan, Pak, dengan pelajaran kita. Jadi makanya itu mulai sekarang ini anak yang bagaimana, karakter yang bagaimana, kita tidak menilai secara akademisnya, tapi dari segala aspek yang ada di dirinya, potensi di dirinya itu yang mau kita kembangkan. Itu sih, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Tapi boleh sekiranya Boleh. Ya, kalau puas-puasan. Enggak, makanya gini loh. Kalau untuk kan kita guru mapel kan waktunya kan terbatas, ya kan, dan waktunya terbatas, mungkin 1 minggu sekian IP juga. Dan kalau untuk kayak kata ibu, kita gambar satu apa sesuai kurikulum yang kita ikuti kurikulumnya kan. Nah, masalahnya kalau kita ikuti nanti itu, dan ini kan kita buat manajer, yaitu guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid. Tadi kata ibu, oke, kita ambil murid itu 4 mata, ya kan? Otomatis perlulah kita ketemu sama wali kelas, ya kan? Untuk gimana? Karena itu kan tidak murid kita kan, gitu kan? Nah, bagaimana kalau istilahnya gimana kita untuk meningkatkan satu murid tersebut di mapel kita, atau dapat kita bilang untuk dia bisa ngikuti, sementara kita punya range waktu yang begitu sedikit untuk memaparkan apa yang kita dapat sama murid tersebut kepada wali kelasnya.
Tentunya ada dalam tanda kutip konteks kerjasama antara wali kelas sama guru mapel ya Bu ya, kurang lebih seperti itu. Benar yang dibilang Pak John, jadi segala cara. Namanya kita mau menggali nih, kenapa ini murid nih gini? Banyak dong caranya. Boleh berkolaborasi sama wali kelas, boleh bertanya kerjasama sama kawannya, kenapa ya begini? Atau wali murid di rumah, di telepon. Iya, kita adakan coaching terus. Harus ada pertanyaan-pertanyaan di situ, kenapa anak ini masih malas belajar bahasa Inggris? Nah itu dia. Jadi kalau di Kurmer ini dia tidak menetapkan akademisnya bahasa Inggrisnya 9, enggak Pak. Enggak seperti itu konteksnya. Tapi apa? Ada minat bakat yang dia kembangkan di kelas itu. Nah minat dan bakat itu, potensi itu kita harus menemukannya sebagai guru. Di mana dia minatnya, di mana potensinya, itu yang mau kita kembangkan. Sesuai dengan apa? Disiplin, rule-nya ada. Jadi merdeka bukan berarti tidak disiplin, harus ada keseimbangan di antaranya. Boleh segala cara. Itu dia. Oke Pak? Ya. Untuk yang lain Bapak Ibu kira-kira sudah ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan bersinergi, mungkin menyambung antara materi sama kita di sini. Selanjutnya, ya terima kasih kepada Bapak Ibu semua, terutama kepala sekolah. Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu moderator. Oke, Bapak Ibu semua, baiklah, sampailah kita di penghujung acara. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah hadir di ruangan kita yang tercinta ini. Nah, terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Irma Dewi Lubis dengan materi yang sangat-sangat bermanfaat buat kami. Semoga ilmu-ilmu yang Ibu sampaikan seputar budaya positif buat kami, ya kan, dapat kami tiru dan kami terapkan nantinya di pembelajaran kami di kelas. Namun sebelum kita akhiri acara ini, mari sejenak kita tutup ya Bapak Ibu dengan doa. Oke, saya mulai aja. Oke, Bapak Ibu semua, mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, cukup sekian untuk presentasi dan acara kami hari ini. Kurang dan lebih kami memohon maaf ya Bapak Ibu semua. Demikianlah kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.